Kejam banget perlakuan Ferdy Sambo. Brigadir J udah berlutut, nggak berdaya minta maaf, tetap disikat habis. Bener-bener psikopat nih. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi di Let's Go yang udah nungguin, bahkan udah komen kemana aja bang. Sorry ya, kemarin ini sakit. Dan kebetulan sakitnya itu lagi di luar pulau gitu. Lagi di Lembongan. Lulu gitu. Jadi emang nggak sempet. Abang Let's Go sakit-sakitan nih kayak kena santet deh. Ngomongin kasus Brigadir J mulu gitu. Jadi sekarang Let's Go mau bahas apa ya? Jadi nih kita mau bahas tentang kekejaman dari sang bos gitu ya. Kita udah diungkap Ferdy Sambo seperti teori Let's Go yang kemarin. Pembahasan pertama, Let's Go bakal bahas kekejaman Ferdy Sambo dan perlakuannya sama Brigadir J yang udah nggak berdaya tetap disikat habis. Lalu yang kedua adalah ternyata bener. Nah, teori yang Let's Go pernah bilang nih bahwa Baradae dibayar 5 miliar ternyata enggak. 5 miliar kebanyakan, ternyata dibayar tuh cuma 2 miliar sama Irjen Ferdy Sambo buat menghabisi si Brigadir J. Lalu perselingkuhan yang dibongkar sama Brigadir J ke Ibu Putri Chandrawati. Dia bilang, Pak Irjen ini udah punya si cantik. Lalu kasus suap yang melibatkan Ferdy Sambo. Nah gimana sih kelengkapan dari cerita ini? Let's go kita bahas. Yang pertama Let's Go mau bahas tentang ini nih. Kekejaman dari sang bos, sang atasan. Nggak main-main, seorang jenderal kejamnya bukan main, tapi mungkin karena kejam ini dia bisa jadi seorang jenderal gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Baradae ini udah mengungkapin semuanya tentang sang pimpinan, sang atasan itu, gimana kejamnya dia menghabisi Brigadir J, walaupun Brigadir J ini udah berlutut nggak berdaya di hadapannya sendiri. Tapi kasus ini ya, Bareskrim Polri itu udah menghentikan kasus tentang pelecehan seksualnya gitu. Yang dialamatkan dari Brigadir J sama Ibu Putri. Nah, kan kemarin di awalnya bilang pelecehan, tapi Bareskrim ini udah menghentikan. Dan ternyata pelecehan tersebut tidak terbukti alias suka sama suka. Nah, nanti kita bahas nih soal percintaannya, ini seru banget nih. Tapi kita bahas tentang tindakan dari Irjen Ferdy Sambo-nya dulu ya. Jadi ini detik-detik kematian sang Brigadir J itu kan udah disempet diomongin sama kuasa hukum dari Baradae, yaitu Deo Lipa, bukan Dua Lipa ya, Deo Lipa ini namanya gitu. Waktu tentang kejadian di rumah dinas yang ada di Duren Sawit, bukan Duren Sawit, Duren 3 Barat gitu, di Pancoran, Jakarta Selatan. Nah awalnya ternyata si Brigadir J ini tuh disuruh naik ke atas sama Pak Irjen Ferdy Sambo, naik ke atas, panggil cu Yosua. Nah, katanya seperti itu. Tapi mungkin Brigadir J ini ada insting ya. Dia tuh, kayaknya kalau di atas, aku bakal abis nih. Tapi dia sempat menolak, tapi dipaksa. Jadi, Pak Ferdy Sambo bilang sama orang ajudan lainnya, suruh Brigadir Yosua ini ke atas. Nah, akhirnya Brigadir Yosua ini ke atas lah. Nah, pada saat tersebut ternyata Baradae ini naik juga ke lantai 2. Pas di lantai 2, itu dia udah menyaksikan Brigadir J itu udah lagi berlutut di depan Ferdy Sambo sambil pegang pistol. Nah, kalau cerita awalnya, Baradae yang dari lantai 2 turun ke bawah. Nah, ternyata yang terjadi sebenarnya adalah Baradae yang di bawah itu naik ke atas. Nah, di atas udah ngelihat nih Brigadir J berlutut kayak di film-film, terus Pak Irjen itu pegang pistol tapi pakai sarung tangan. Nah, di sini kuasa hukumnya Baradae itu bilang, di atas itu udah ada kejadian Yosua tuh berlutut depannya Ferdy Sambo. Nah, si Richard Baradae ini itu kan pegang pistol. Nah, si Ferdy Sambo juga pegang pistol, tapi dia pakai sarung tangan. Nah, kenapa dia pakai sarung tangan? Namanya juga mafia, pasti buat menghilangkan jejak-jejak. Itu kayak film-film mafia tuh kan biasanya pakai sarung tangan gitu. Ini nih situasi lagi panas ya, mungkin lagi emosi, terus Ferdy Sambo itu nyuruh langsung Baradae buat tembak rekannya sendiri. Nah, gimana kamu di posisi Baradae kalau disuruh sama bos langsung yang lagi pegang pistol, disuruh nembak? Nah, ancang-ancang takut kan kalau nggak nembak, kamu yang kena dor ini. Dalam posisi tersebut ya, Ferdy Sambo tuh bilang sama Baradae, "Woi, tembak sekarang, woi, tembak!" gitu. Udah kayak livery Nata, "Woi, tembak, woi!" gitu. Ya kalau misalnya malamnya lagi, "Woi, tahan! Woi, modal!" Woi, anak jaksel banget ya. Woi, tembak sekarang, woi. Gitu. Takut kan? Nah, ini posisinya hidup segan mati tak mau nih. Karena sang atasan juga pegang pistol, tapi sang atasan mungkin nggak berani nembak. Jadi disuruh tembak Baradae ini. Udah kena tumbal. Nah, bener nih. Video Let's Go yang di awal, apakah Baradae tumbal? Ya tumbal gitu. Suruh, woi, tembak sekarang, woi. Akhirnya karena takut, Baradae tembak lah. Dor. Jadi di sini udah terkuak ya bahwa sebenarnya memang posisi dari Baradae ini itu tuh emang di ujung tanduk gitu, nggak ada pilihan lain selain harus nembak rekannya gitu. Nah ini apakah pernyataan dari Baradae ini bisa meringankan hukumannya atau enggak? Bahkan pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak itu bilang bahwa Ferdy Sambo ini psikopat. Kenapa? Karena
nggak cuma membunuh Brigadir J ya, itu jari-jari tangannya itu dipatahin sama Ferdy Sambo. Dan nggak cuma dipatahin, dia itu juga dijambak. Nah, Ferdy Sambo ini bilang sama si Ricky kan sekarang jadi tersangka ya, selain Ricky, Richard, terus ada KM, supirnya dari Ibu Putri Chandrawati, lalu Irjen Ferdy Sambo. Untuk sekarang masih ada 4 tersangka utama gitu. Jadi si Ricky inilah yang kemarin kita bilang Ricky Richard. Ricky ini disuruh manggil Yosua. Nah, sudah dipanggil, berlutut, dijambak. Dijambak loh. Berlutut itu dijambak gitu sama Pak Irjen Ferdy Sambo gitu. Tapi Barada ini memang nggak bilang bang, tadi cuma bilang diapain gitu rambutnya. Nah ini diapain nih. Karena menurut kuasa hukumnya Barada kasih cerita bahwa memang rambutnya Brigadir ini ada diapain gitu sama Ferdy Sambo, dipotakin dulu, dicukur mulet dulu gitu. Biasanya kalau posisi lagi jongkok biasanya dijambak ya gitu. Pas disuruh nembak, Barada ini adalah memang mengakui dia orang pertama yang menembak, tapi dia tuh cuman tembak 3 kali. Itu nggak cuman mas, 3 kali tembak itu udah bisa bikin koit itu. Tapi di sini yang mengejutkan bahwa akhirnya setelah semua dibeberkan sama Baradae, Ferdy Sambo ini mengakui dia adalah orang atau aktor utama dalang dari semua kejadian ini gitu. Dan Komnas HAM bilang bahwa semua skenarionya itu Irjen Ferdy Sambo yang buat gitu. Semua skenario, langkah-langkah awal, terus cerita-cerita, skrip-skrip gitu. Itu semuanya dibuat sama Ferdy Sambo menurut keterangan Komnas HAM. Ferdy Sambo sama Joko Anwar ini sama-sama sutradara ya. Tapi Joko Anwar sutradara film. Ferdy Sambo ini lebih hebat, sutradara pembunuhan di dunia nyata loh. Kalian bayangin nggak? Berarti kan kemarin yang kita bilang, apakah, ini pertanyaan Let's Go ya, apakah Ferdy Sambo ini membuat semua rekayasa skripnya ini sendiri? Atau ada anak buah yang ngebantu juga, misalnya kayak udah dor gitu. Terus Ferdy Sambo yang bilang, nanti kamu bilangnya ini ada tembak-tembakan di pertarungan tembak-tembakan ya, jadi tembok-tembok ini itu bakal ada bekas-bekas tembakan. Nah, nanti kamu bilangnya skenario-nya kayak gini, istri saya itu dilecehin gitu. Apakah semuanya pure total penulis skenario-nya dari Irjen Sambo atau Irjen Sambo cuman kasih garis besar? Apa ada orang lain yang ngebantu misalnya? Ya Pak, nanti bilang ada tembak-tembakan terus ceritanya ibu itu dilecehin Pak gitu. Nah, ini kecurigaan Let's Go nih. Kalau memang Irjen Ferdy Sambo yang membuat skenario semuanya, berarti itu tuh hebat banget. Dan Let's Go yakin, seorang jenderal yang bisa membuat skenario segini lumayan rapi ya, agak sedikit detail walaupun sekarang ketahuan, itu pasti kasus-kasus sebelumnya yang pernah ditayangin, ditanganin sama Irjen Ferdy Sambo. Apakah dia juga bisa membuat skenario yang sebegitu bagus? Menurut sobat-sobat Let's Go gimana nih? Memungkinkan kan? Memungkinkan. Tapi apakah terbukti? Nggak tahu. Coba di kepolisian diubek-ubek lagi kasus-kasus apa aja yang udah pernah Pak Irjen ini buat dan skenario itu sangat-sangat rapi atau punya ciri-ciri khas. Seperti pembunuh bayaran gitu. CCTV yang hilang mungkin? Atau tembak-tembakan? Mungkin Pak Irjen ini ahli dalam CCTV yang hilang dan juga kasus tembak-menembak? Coba dipikir lagi, siapa tahu ada. Kalau nggak ada ya mungkin ini pertama kalinya beliau membuat skenario seperti ini. Nah ternyata Irjen Ferdy Sambo tuh nggak berhenti sampai di sini ya. Setelah ditetapkannya tersangka, dia tuh mencoba menyuap orang-orang di pengadilan. Nah KPK ini itu melaporkan Ferdy Sambo atas dugaan penyuapan gitu. Sini Let's Go bacain ya gitu supaya nggak salah itu. Jadi dia bilang staf LPSK ini yang berada di ruang tunggu kantor Propam Polri itu ditemuin sama seseorang berseragam hitam. Nah hitam-hitam ini dengan garis abu-abu, menyampaikan 2 amplop coklat yang ketebalannya 1 cm. 1 cm itu sekitar segini gitu. Dikit juga ya. Seseorang berseragam itu menyampaikan titipan atas pesanan Bapak Irjen Ferdy Sambo dalam kurung. Kata koordinator tampak Robert K. Timudi di lobi gedung KPK. Nah ini kayaknya ada beberapa kali nih mencoba buat nyuap ya. Ya pastilah udah kepalang tanggung nih pasti uang berbicara. Dia bilang nih bahwa ada dugaan suap yang diajukan sama staf lembaga perlindungan LPSK. Itu waktu ada di kantor Propam Mabes Polri tanggal 13 Juli lalu. Nah, ternyata Let's Go kan udah pernah bilang bahwa Irjen Ferdy Sambo ini di angan-angan ya, di ceritanya Let's Go itu bilang mungkin Barada ini dikasih 5 miliar, terus habis itu dikasih tunjangan-tunjangan buat keluarganya untuk supaya Barada ini mau dipenjara. Ternyata enggak guys, ternyata di bawah 5 miliar. Nah, wah ini dikit banget nih uangnya termasuk. Ini ya, dalam percobaan suap kedua, itu tuh merupakan hadiah atau janji oleh Ferdy Sambo kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Nah, Ferdy Sambo ini janjinya cuma berapa tau nggak? 2 miliar rupiah.
Nah, Irjen Polisi Verdi Sambo tuh janjian 2 miliar rupiah sama Baradae gitu. Bribka Riki atau kita sebut RR gitu sama Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini supirnya dari sang Putri Chandrawati. Nggak cuma 2 miliar. Ini nih satpam komplek ya, satpam komplek pribadinya rumah Verdi Sambo yang di Jalan Sengguling 3, Jakarta Selatan, itu diminta tutup seluruh portal yang mengarah ke komplek setelah kasus itu makin ramai. Bayarannya berapa tuh nggak? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta nggak? 150.000, buset. Kayak bayar GoFood ya. Dapat 150.000 tapi dapat masalahnya lama. Wah, nih berat jadi satpam komplek nih. Jadi yang awalnya Let's Go pikir itu bahwa Baradae akan mendapatkan mungkin minimal 5 miliar per tumbal gitu. Dan dapat tunjangan mungkin untuk keluarganya 50 juta per bulan. Itu ternyata enggak, ternyata dikit ya. 2 miliar ini, Let's Go nggak tahu 2 miliar ini dibagi atau enggak, apa per orang nih. Baradae dapat 2 miliar, si RR itu dapat 2 miliar, sama si sopir ini dapat 2 miliar. Nah, jadi total 6 miliar gitu. Atau 2 miliar ini dibagi-bagi nih. 2 miliar dibagi 3 itu udah cuma 600 juta satu orang buat menghilangkan Brigadir J. Ini lumayan sedikit ya. Dan mungkin karena itu juga tadi ancaman dan paksaan gitu. Kamu tembak, woi tembak. Kalau kamu nggak tembak, kamu yang saya tembak. Tapi karena kamu udah nembak, saya kasih hadiah 600 juta doang gitu. Uangnya sedikit dan ternyata bener ada dugaan suap gitu. Hebat juga Let's Go bisa memprediksi hal ini ya. Jadi untuk hari ini, untuk khusus video ini Let's Go cuma mau bahas tentang kronologi detik-detik dia gimana Pak Irjen Verdi Sambo ini udah matahin jari-jari, terus bisa jambak kepala Brigadir J, tembak Brigadir J juga, nyuruh orang buat tembak Brigadir J, nyuruh orang buat tutup portal atas kejadian di rumah dinasnya itu gitu. Nah, habis ini nih, Let's Go mau bahas tentang si cantik. Nah, dan juga perselingkuhan nih, khusus video perselingkuhan abis video ini ya. Jadi tungguin aja video Let's Go yang abis videonya ini gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini kalau kalian mau tahu teori-teori Let's Go bagi penonton baru yang emang Let's Go berteori apa sih kok bisa bener di setiap videonya. Nah, kalian tonton aja di channelnya Let's Go, ada playlist namanya Kasus Brigadir J. Nah, di awal-awal playlist itu Let's Go udah buat teori-teori apakah Baradae adalah tumbal, terus ada kasus perselingkuhan. Nah, lalu juga Let's Go juga pernah buat Baradae itu dapat duit, kayaknya sih berteori dapat duit gitu, dan ternyata benar walaupun duitnya nggak sebanyak yang Let's Go pikirkan. Lalu apakah ada cinta-cintaan? Nah, itu semua ada di kasus Brigadir J gitu. Jadi kasus Brigadir J ini nggak banyak-banyak banget, kalian bisa tonton kasusnya di playlist Let's Go di channelnya Let's Go, klik aja playlist Kasus Brigadir J. Jadi untuk hari ini, untuk video ini, itu aja yang bisa Let's Go sampaikan. Gimana menurut kalian tentang kekejaman dari sang Irjen Verdi Sambo nih? Kira-kira memungkinkan nggak sih kasus-kasus dari Pak Irjen Verdi Sambo ini, mantan Irjen ya, itu dibuat skenario-nya juga untuk kasus-kasus sebelumnya, sehingga dia bisa menjadi jenderal. Nah, kalian komen aja di bawah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya memiliki